Ya, apa kabar Dokter Jeff? Sehat, puji Tuhan, Pastor Jo. Oke, Gimana kabarnya, Pastor Jo? terlebih sehat dan terlebih luar biasa karena Luar Tuhan kita biasa. baik. Amin, amin. Dokter Jeff juga tambah gagah lagi. Terima kasih. Banyak pasien juga saya percaya bisa disembuhkan karena Amin, amin. diagnosa yang luar biasa di Dokter Jeff. Amin, amin. Oke, kita ketemu kembali di Ya, program Iman dan Imun. siap. Memang program ini program awal, tetapi biarlah ini bisa menjadi berkat, Dokter Jeff, Amin. bagi banyak orang. Setuju, Pastor Oke. Jo. Saya percaya banyak orang-orang yang pada akhirnya juga mau hidup dengan sehat. Siap. Oke. Nah, saya kemarin merenungkan sedikit supaya kita punya satu visi dan misi, perlu kita bacakan sepertinya, Dokter Jeff. Siap, siap. Silakan Dokter Jeff, visinya Jadi kira-kira apa nih yang visi kita itu Ya, sehat raganya, siap, kuat imannya, siap. bahagia hidupnya. Wow, keren. Nah, Nah, visi kita apa? kalau misi saya sih memang merenungkan begini. Kita akan berbagi inspirasi secara positif dalam hal kesehatan, Pak Dokter. Siap, siap. Ya, kemudian menguatkan iman dan imun, tetapi secara bersama-sama. Oh, luar Karena biasa. saya percaya iman dan imun ini sebetulnya bisa sinergi. Betul, betul, betul. Cakep jadinya, Betul. Dokter Jeff ya. Betul, Pastor Jo. Baru yang ketiga, hidup sehat dengan cara yang menyenangkan. Betul. Ada banyak orang sekarang mau hidup sehat tapi caranya nyusahkan diri ya, nggak usah gitu. Kita yang happiness aja, yang Siap, menyenangkan siap. gitu. Betul. Oke, itu yang menjadi visi dan misi kita, Dr. Iya. Jeff. Nah, supaya lebih menyenangkan lagi, saya rindu untuk Dr. Jeff bisa sampaikan satu yel-yel dari sisi imun. Oh, siap, siap. Kita mau dengar nih, Dr. Jeff. Oke. Silakan. Kuat lawan penyakit, Oke. imun kuat, tubuh sehat. Oh, oke. Dari sisi rohani gimana? Oke, kalau kami kali ini dari iman adalah kuat hadapin cobaan. Oh, Kemudian iman kuat, hati juga harus bertahan. luar biasa. Oke. Nah, jadi secara khusus atau secara umum juga bahwa kita bisa lihat iman kuat, Imun hebat. semangat. Luar Oke. biasa. Oke. Baik. Jadi gini, Oke, baik. Gimana tuh? Pastor Jo. Oke. Jadi menurut data WHO, Siap. World Health Organization, Betul. itu tahun 2021 itu 359 juta orang menderita kecemasan. Wow. Itu artinya 4,4 populasi dunia. Persen dari Iya. Iya. Dan yang lebih menariknya, Ya. perempuan lebih banyak Oh, justru menderita itu. wanita, perempuan lebih banyak. Itu. Oke. Dan itu bisa menderita karena apa? Dari masa lalu, dari kanak-kanak atau remaja. Oh, Gitu. faktor masa lalu. Tuh, dan 1 dari 4 kecemasan Iya. itu perlu diobati. 1 dari 4 orang ada perlu pengobatan, diobati. perlu diobati. Dengan Berarti yang- udah serius itu ya? Oh, serius sekali, Serius. Pastor Jo. Oke. Jadi bagaimana Pastor Jo kalau dari sisi rohani ya? Oke. Memang Alkitab kalau bicara masalah kecemasan, Iya. saya boleh pakai kata ganti, kata takut, ya, kata takut. Ya, jadi di Alkitab itu, Dr. Jeff, 365 kali ditulis kata jangan takut. Luar Seolah-olah Tuhan ingin berkata bahwa tiap hari nggak perlu takut atau khawatir atau cemas. Tetapi kata khawatir sendiri itu takut. Kata khawatir sendiri saya catat di sini ada 35 kali ditulis dalam Alkitab. Khusus kata jangan khawatir. Jadi takut 365 kali, khawatir 35 kali. Oh, luar Jadi biasa. bahwa memang tidak menutup kemungkinan sebetulnya manusia itu menghadapi sebuah kekhawatiran. Betul. Tetapi Alkitab sudah menjelaskan dengan pasti bahwa Tuhan ikut, artinya mengerti tentang kecemasan kita, dan kita jangan berlebihan dengan ketakutan itu. Nah, saya tadi sebutkan ada kecemasan dan ketakutan. Iya, betul. Mungkin bisa jelaskan sedikit nih, Dr. Jeff. Perbedaannya? Iya, Bisa. Jadi kalau ketakutan itu, Ya. Pastor Jo, Yes. itu yang saat ini terjadi. Oke. Misalnya apa? Misalnya ada perampok, Iya. kita takut. Betul. Itu kan ya. Jadi saat itu juga
Ya. Nah, tapi kalau perampok itu sudah lewat, hilang cemasnya, hilang ketakutannya. Nah, itu ketakutan. Oh, itu takut. Jadi yang sudah terjadi, yang akan terjadi sesuatu yang akan mendatangi dia. Betul. Gitu, Nah, kalau kecemasan, yes, yang belum terjadi, begitu. Misalnya perang Irak sama Iran, Irak sama Israel. Sekarang ini, betul. Nah, kita ketakutan rudalnya masuk ke rumah kita. Nah, itu kan. Nah, itu itu salah satu kecemasan. Padahal kayaknya ada matanya kali. Iya, padahal belum terjadi. Betul. Dan ini bisa terus berterus. Nah, kalau ini tidak bisa diobatin, bisa jadi masuk ke depresi. Nah, ini makanya kalau kecemasan jangan sampai terus menerus. Itu Pastor Jo. Artinya gini, Dr. Jeff. Mungkin diawali kalau menangani ketakutan itu ada hal yang biasa untuk kita bisa. Tetapi kalau bicara kecemasan itu berbicara yang sebetulnya belum terjadi. Betul. Tetapi terus dipikirkan sampai akhirnya jadi depresi. Betul. Kalau tidak ada penanganan yang sedikit serius lah. Iya. Oke, berarti itu kembali kepada pribadi kita sendiri. Betul sekali, Pastor Jo. Jadi kalau cemas itu kan bisa pengaruh pada fisik kita. Fisik kita. Pertama apa? Jantung berdebar-debar, napas jadi cepat, tubuh kita jadi lemas, kurang orientasi, pada lemas, nggak mau lagi bergairah, nggak makan. Nah itu kalau sampai terus ya bisa merusak tubuh kita. Nah, yang paling mengkhawatirkan apa? Bisa menimbulkan bunuh diri. Gitu, Pastor Jo. Gitu. Berarti kalau saya dari pandangan saya sebagai rohaniawan, ini juga mungkin yang membuat akhirnya seseorang itu bisa depresi karena waktu dia punya kecemasan, ketakutan, dia lupa berdoa. Dia lupa berdoa, dia tidak baca Alkitab. Sehingga apa? Dia selalu berpikir dengan gayanya sendiri. Sementara dari Dr. Jeff katakan kalau tidak penanganan serius, itu bisa jadi depresi. Betul. Padahal itu sebetulnya hal yang belum terjadi. Gitu. Betul. Jadi ingat ya, brother and sister, gitu kan ya. Jadi ketakutan itu bisa terjadi saat ini juga. Gitu. Betul. Tapi kalau sudah hilang penyebabnya, hilang juga rasa ketakutannya. Cemas itu dia belum terjadi, tapi terus dipikirkan terus. Tadi seperti Pastor Jo bilang, ya kan ya? Ketakutan itu 365 kali ditulis dalam Alkitab. Betul. Dan kalau yang khawatir berapa? 35 kali. 35 kali. Nah, artinya Tuhan juga tahu kita takut. Tuhan juga tahu kita cemas karena kita masih manusia. Yes, betul. Gitu. Betul. Tapi jangan terlalu berlebihan takut dan khawatir dan kecemasannya ya. Oke. Baik. Apa nih? Ada mungkin Pak Dr. Jem ada mau bertanya? Ini nih. Jadi kalau kita ini orang percaya, orang Kristen, kita percaya sama Tuhan. Tapi kita cemas juga itu. Pastor Jo. Apakah dosa itu? Sebetulnya kecemasan ini sudah tidak ada lagi hubungannya dengan dosa. Ya, saya mau bacakan satu ayat. Ayat ini sebetulnya ayat kunci yang memang sudah Tuhan berikan buat kita semuanya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Dikit, nggak apa-apa Dr. Jeff ya? Saya coba ajak kita baca Alkitab dulu sedikit gitu ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Oke. Dia bilang apa di sini? Kita coba, saya akan bacakan Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Ya. Yohanes 14 ayat, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa. Jadi iya, Tuhan sudah kasih doa begitu dia naik, dia udah kasih damai sejahtera ke Dr. Jeff, ke kita gitu. Sehingga apa? Kita yang sudah percaya, standar yang paling umum adalah damai sejahtera kuberikan. Betul. Dan kenapa beda? Katanya gini, tidak seperti yang dunia berikan, Dr. Jeff. Karena Tuhan sudah berikan gaya Tuhan dari surga sendiri. Jadi kalaupun kita masih cemas,
sebetulnya tidak ada hubungan dengan dosa, tetapi itu tadi bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita jadi damai sejahtera. Ketika damai sejahtera, kesehatan kita juga jadi bagus, tidak terpengaruh oleh apapun, kecemasan kita juga pelan-pelan hilang. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa kita kan masih dalam dunia nih. Betul. Ya. Dunia ini kan dengan segala kepelikannya ya pastilah ada orang-orang yang mengalami kecemasan. Itu sebabnya program Iman dan Imun ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa sekali, brother and sister. Saya bersyukur Dr. Jeff ada bersama saya, kita bisa sama-sama menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya percaya semua orang pasti akan diberkati. Betul. Amin, Dr. Jeff. Amin. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, ini pembicaraan yang luar biasa. Iya. Kemudian Dr. Jeff mungkin harus ngecek pasien juga ini. Oh siap, betul. Nanti sebentar kita akan lanjutkan dulu. Oh siap. Kita akan sambung di waktu mendatang. Siap. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan berjumpa kembali.